Jika kalian adalah fans Real Madrid, telinga kalian pasti sudah akrab dong dengan banteran soal si Raja Diving, tukang gosok voucher, VAR grid, dan sebagainya. Tapi mau bagaimana lagi, suka nggak suka emang Los Blancos faktanya adalah rajanya penalti. Tapi apa yang salah dengan penalti sih? Toh dalam sepak bola, gol dari penalti tetap dihitung gol juga kan? Bagi El Real, penalti sudah ibarat besti dari masa ke masa. Jadi nggak heran jika predikat itu melekat hingga sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan besar di balik ini semua adalah, kenapa sih mereka sering dapat penalti? Nah, video ini akan membahas mengenai siasat di balik cara Real Madrid sering mendapatkan penalti dan bagaimana dampaknya selama ini bagi tim. Kaget nggak ketika Real Madrid tiba-tiba dapat rekor baru di La Liga musim ini? Rekor yang membuat publik Spanyol geger, yakni sebagai tim yang mendapat banyak penalti. Yang nggak terima langsung tuh pada sewot. Bayangin aja, El Real musim ini telah mendapat hadiah 13 penalti hingga pekan ke-24. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dari Girona, tim urutan kedua dengan jumlah penalti terbanyak, 7. Gak cukup sampai di situ, kalian kira Real Madrid hanya jadi raja penalti di La Liga? Jangan salah, di kancah Eropa mereka kini gak hanya dikenal sebagai raja 15 UCL doang, tapi juga raja penalti. Sebab dari catatan StatMuse, El Real telah mencatat 68 penalti sepanjang sejarah UCL, lebih banyak dari klub Eropa manapun. Ngeri kan? Bagi para demit, nggak tahu sih harus bangga atau malu dengan pencapaian klub kesayangannya itu. Serba salah jadinya. Di satu sisi mereka selalu disindir dibantu wasit dan VAR, tapi di sisi lain mereka dapat hasil positif berkat penalti. Nggak kebayang deh jika Real Madrid hidup tanpa penalti, sebab beberapa kali titik putihlah yang mengantarkan poin penuh maupun menyelamatkan mereka dari kekalahan. Misal ketika melawan Rayo Vallecano di La Liga, jika nggak ada penalti di menit 90 plus 10, El Real bisa jadi hanya bisa meraup 1 poin. Atau contoh lainnya saat bermain di Liga Champions melawan Marseille, Real Madrid bisa aja kalah jika nggak ada 2 hadiah penalti. Artinya bagi Real Madrid penalti ini bisa disebut sebagai dewa penolong. Lalu bagaimana jika Real Madrid nggak dapat penalti? El Real terbukti kerap kesusahan memenangkan laga jika tanpa bantuan penalti, terutama di laga-laga krusial. Lihat saja deh saat keok di 2 kali edisi final Supercopa Espana melawan Barcelona. Selain itu, Demit pasti masih ingat saat timnya kandas dari Arsenal di UCL musim lalu, juga tanpa mendapatkan penalti. Lalu bagaimana dengan musim ini? Ternyata sama saja saat kalah di UCL melawan Manchester City, Liverpool, Benfica, El Real juga nggak dapat penalti. Di level domestik pun sama, saat mereka terpongkeng lawan Celta Vigo dan Atletico Madrid di La Liga, serta Albacete di Copa del Rey. Mereka juga nggak bisa gosok voucher penalti dan akhirnya menelan pil pahit. Tapi ingat, nggak semua tim sejago Real Madrid untuk urusan penalti. Keahlian Real Madrid bab tendangan 12 pas, salah satunya juga berkat Algojo titik putih mereka yang sangat mematikan dari masa ke masa. Mau bukti? Kita ambil contoh yang paling terkenal adalah Cristiano Ronaldo. Kurang hebat apa abangda yang satu ini soal penalti? Bayangkan, selama berseragam Real Madrid, Ronaldo pernah mencetak 13 gol dari kotak penalti di musim 2014-2015. Tak heran, karena seringnya mencetak gol dari titik putih, Ronaldo bahkan sampai diejek sebagai Penaldo. Tapi sepertinya pencapaian CR7 tersebut akan segera dilewati oleh juniornya Kylian Mbappe. Kalian kira P dalam nama Mbappe itu apa kalau bukan penalti? Sepanjang musim 2025-2026 sejauh ini saja, pemain timnas Prancis itu sementara sudah mencetak 12 gol dari titik putih. Butuh 1 gol lagi untuk menyamai rekor CR7 musim 2014-15. Lalu apa sih yang membuat mereka jago dapat penalti? Salah satunya bisa dilihat dari segi permainan.
Lupakan hal-hal berbau non-teknis seperti dibela atau membayar wasit dan VAR, sebab secara teknis di lapangan, Real Madrid punya alasan kuat kenapa mereka jago dapat banyak penalti. Dilihat dari skill individu, pemain seperti Mbappe maupun Vinicius Junior kerap membuat lawan kelimpungan, apalagi secara sentuhan seringkali mengarah ke kotak 12 pas, baik itu melalui dribble, sprint maupun duel 1 lawan 1. Hal itu terlihat jelas dari catatan StatMuse, total sentuhan Mbappe dan Vinicius di area kotak penalti tercatat paling banyak di 5 liga top Eropa. Catatan tersebut menunjukkan bahwa probabilitas El Real mendapat penalti jadi makin besar. Bohong besar jika cara tersebut gak dilatih di sesi latihan. Real Madrid sadar betul, skill individu pemainnya bisa dimanfaatkan untuk dapat banyak penalti. Klub lain boleh punya banyak pemain dengan skill individu yang di atas rata-rata. Tapi jika bicara soal skill untuk mendapat penalti, mereka harus berguru pada Real Madrid. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Kapten Espanyol Javi Puedo. Saking kagumnya, Puedo mengakui bahwa Real Madrid pantas mendapatkan banyak penalti karena kualitas permainan dan skill individu para pemainnya yang gak semua orang bisa. Penetrasi para pemain El Real ke dalam kotak terlarang kerap kali membuat lawan hilang.